Mereka sudah ini ya, mencari bagaimana nilai dari Z yang ada di tabel ya. Nah, nanti Z itu akan kita pakai untuk menentukan berapa selang kita itu bisa percaya gitu ya. Kan yang namanya selang pasti ada batas minimum dan batas maksimum. Nah, itu juga harus ditentukan. Kita nanti misalkan, oh kita akan percaya pada selang kepercayaan berapa sampai berapa dengan persentase berapa persen gitu kan ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di dalam analisis data statistik di pertemuan 7. Oke, nah lumayan banyak ya pokok bahasannya. Ada 30-an slide, jadi mohon disimak baik-baik ya. Ada inferensi statistik, kemudian ada metode pendugaan klasik, jenis pendugaan selang, kemudian selang kepercayaan rata-rata satu populasi, kemudian ada selang kepercayaan rata-rata selisih dari dua populasi. Jadi bagaimana kalau misalkan ada dua populasi, kemudian mereka punya perbedaan gitu ya. Nah, berapa kita harus percaya di dalam selang tersebut. Kemudian ini yang namanya coret ya. Menangnya di sini, tutup dengan gambar. Selang kepercayaan proporsi atau proporsi satu populasi, berarti kalau proporsi ada persentasenya ya. Proporsi ini terhadap ini, gitu. Berarti pembagian bentuknya. Kemudian selang kepercayaan proporsi dari selisih dua populasi. Kemudian selang kepercayaan variansi satu populasi ya dari varians. Kemudian bagaimana nanti kita akan belajar tentang selang kepercayaan dari rasio dua populasi ya. Kalau misalkan untuk rata-rata itu menggunakan selisih ya. Kemudian kalau kita menggunakan kalau ada dua populasi, misalkan kita ingin mencari rata-rata dari apa ini? Sebentar. Selang kepercayaan rata-rata populasi. Ya, jadi nanti kita menghitung MIU ya. Kalau MIU itu bisa untuk dua buah populasi. Tapi kalau misalkan kita ingin mencari selang dari varians, kita harus membaginya ya. Gitu, rasio. Bukan variasi satu dikurangi variasi dua gitu ya. Bukan. Tapi kalau misalkan rataan itu bisa kita selisihkan. Oke, kita masuk ke inferensi statistik. Inferensi statistik itu mencakup semua metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ya. Jadi kan untuk statistik kita harus pengolahan dari mengambil data, kemudian mengolahnya, kemudian bagaimana cara menampilkannya dan menganalisisnya, kemudian di apa? Kita harus bisa menarik suatu kesimpulan atau mengeneralisasi populasi dan dikelompokkan dalam dua bidang. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari di awal bahwa kita akan sangat mustahil sebenarnya untuk menghitung populasi atau informasi yang ada di populasi seperti rataan, varians, dan sebagainya. Tapi kita bisa mewakilkan populasi itu dengan menggunakan sampel gitu ya. Jadi sampel itu menggambarkan bagaimana sih populasi ini gitu. Oke, tadi untuk mengeneralisasi suatu populasi kita bisa menggunakan dua bidang ya. Pertama, pendugaan dari suatu parameter ya. Maksudnya apa? Ini ada sebuah contoh. Ada seorang calon dalam suatu pemilihan ingin menduga berapa proporsi yang sebenarnya pemilih akan memilihnya. Jadi dia melakukan pendugaan. Dengan cara mengambil 100 orang secara acak untuk detail pendapatnya. Jadi dia hanya mengambil 100 gitu ya, tanpa mungkin 100 ini juga sebenarnya tidak mewakili gitu. Jadi dia hanya menduga gitu. Nah, misalkan 100 bisa saja dari 10.000 orang gitu, tapi dia hanya mengambil 100 gitu. Kemudian dari 100 orang ini akan ditanya, bagaimana pendapatnya tentang pemilihan ini gitu, apakah akan memilih dirinya atau memilih orang lain. Nah, kemudian proporsi pemilih yang menyukai calon tersebut dapat digunakan sebagai dugaan untuk proporsi populasi yang sebenarnya ya. Ini yang cara simpel. Kemudian yang cara kedua, kita menggunakan namanya uji dari suatu hipotesis ya. Nah, contohnya seorang peneliti masalah kedokteran diminta untuk memutuskan bukti-bukti dari hasil percobaan. Apakah suatu vaksin baru lebih baik daripada yang sekarang beredar di pasaran? Jadi ini hipotesisnya. Hipotesis awalnya, apakah suatu vaksin itu lebih baik daripada vaksin yang sebelumnya? Gitu ya. Kemudian contoh kedua, seorang insinyur ingin memutuskan berdasarkan data. Contoh, apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Jadi misalkan alat ukur jadinya sama nih, sama-sama misalkan mikrometer gitu ya. Tapi bendanya beda, ada
mikrometer 1, mikrometer 2. Nah, mereka diteliti. Berapa sih sebenarnya perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur itu? Kita menduga dulu baru kita buktikan. Kalau parameter, tadi kita ambil data, langsung kita analisis ya, ambil data kalau ditanya-tanya, atau bisa wawancara, atau misalkan bisa langsung ambil data gitu, tanpa wawancara itu boleh. Tapi kalau hipotesis, kita harus menyesuaikan dulu, oh di awal kita ingin apa yang kita buktikan. Ya. Oke. Kemudian dari metode penduga parameter itu dibedakan menjadi dua ya. Pertama, metode penduga klasik, ya, yang lama, yang awal. Maksudnya apa? Yaitu pendugaan yang dilakukan sepenuhnya pada informasi sampel yang diambil dari populasi. Jadi ini langsung ambil sampel, kemudian diambil informasinya ya. Gitu. Kemudian metode pendugaan bias. Pendugaan dengan menggabungkan informasi yang terkandung dalam sampel, ya, dia menggabungkan informasi yang terkandung dalam sampel dengan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya. Jadi misalnya kita ingin tadi ya calon. Nah, misalkan calonnya tadi dia menggabungkan informasi, oh ternyata yang menyukai dia ada sekitar 70 orang. Nah, dia menggabungkan dengan data sebelumnya. Ya. Tapi apa? Sifatnya subjektif mengenai distribusi probabilitas parameter. Contohnya misalnya, oh kemarin dia mencalonkan diri. Nah, kemarin dia memilih sekitar 60 gitu. Nah, dia menghubungkan, oh kenapa ya kalau kemarin 60 sekarang 70 seperti itu. Jadi dia menggabungkan informasi, atau misalkan dia mencari informasi yang sebelumnya. Kira-kira yang dipilih oleh masyarakat itu tipe seperti apa ya gitu. Jadi dia menggabungkan informasi dari informasi juga yang sebelumnya gitu, dan dari data sampel yang sudah diambil dari populasi tadi gitu. Nah, kemudian statistik. Ini metode statistik yang digunakan untuk menduga parameter populasi disebut sebagai penduga atau fungsi dari keputusan ya. Jadi kita ingin menduga parameter populasi. Ya, kalau sampel itu kita cari, tapi sampel itu sebenarnya bisa mencirikan bagaimana sih populasi itu. Nah, sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh penduga itu harus sebagai berikut ya. Tak bias pertama. Statistik theta atau statistik dari parameter populasi ini ya sebutannya dikatakan penduga tak bias untuk parameter theta jika apa? Ekspektasi dari theta itu sama dengan theta gitu. Jadi dia artinya real ya. Ini kan yang diekspektasikan. Ini realnya kan gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara nilai yang diekspektasi dengan nilai realnya. Artinya tak bias ya. Kalau bias berarti ada perbedaan ya, perbedaan yang jauh gitu, atau misalkan ada lah gitu antara nilai dari suatu yang diharapkan dengan nilai realnya. Nah, itu kalau yang bias gitu. Ya, tadi syaratnya harus dua ya. Tak bias, kemudian dia juga efisien. Mengapa dia harus efisien? Karena apa? Di antara semua kemungkinan penduga yang tak bias untuk parameter theta, yang variasinya kecil adalah penduga paling efisien untuk theta. Ya, jadi selain kita mencari yang tak bias tadi, kita analisis lagi, dia harus efisien. Yang efisien itu yang bagaimana? Yang variasinya terkecil ya. Kalau nanti ada variasi nih, misalkan ada 100 data gitu ya. Misalkan disekat, ini 20 misalkan ya, ini lagi 20. Lagi 20. Nah, ini kan nanti punya namanya varians. Ini punya varians, gitu kan? Punya varians. Nah, kita harus cari varians paling kecil, gitu ya, sebagai penduga paling efisien. Kenapa? Kalau variasinya kecil, berarti data-data itu tidak banyak variasinya atau tidak beragam ya. Jadi kemungkinan dia akan gampang ditemukan di daerah sekitar rataan ya. Gitu. Jadi untuk menggunakan statistik theta, kita harus memiliki sebuah sifat yang harus dimiliki oleh penduga atau estimator ya, nilai-nilainya. Harus tak bias dan efisien. Oke, kemudian tadi sifatnya. Kemudian dari bentuknya, dugaan parameter dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu dugaan titik, berarti kalau titik itu tepat ya di nilai itu gitu, menentukan suatu bilangan tunggal ya. Bilangan tunggal, satu pasti, berdasarkan sampel sebagai penduga dari
parameter. Jadi balik lagi kita menentukan sampel untuk apa? Menduga dari parameter, karena sulit sekali untuk menganalisis dari sebuah populasi ya. Pertama dari ukuran, kemudian dari segi waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Kemudian dugaan selang. Kalau dugaan selang pasti ada rentangnya kan, minimum sampai maksimum berapa. Berarti kalau misalkan ada nilai yang berada di rentang tersebut, itu berarti masih dalam kondisi yang bisa dimaklumi gitu. Kemudian dugaan selang. Menentukan suatu selang dari sebuah nilai yang dengan peluang tertentu ya, 1 min alfa. Jadi di sini ada nanti ini selang kepercayaan ya. Selang kepercayaan dari 1 min alfa kali 100% ya. Misalnya alfa ini berarti error ya. Kalau misalkan errornya 0,05 berarti selang kepercayaannya 0,95 atau kita akan percaya data itu ada di rentang ini sampai ini sekitar 95% gitu ya. Jadi kita kalau misalkan alfanya 5% berarti selang kepercayaan berapa? 95%. Kalau alfanya 2% berarti SK-nya 98% gitu ya. Nah, sebenarnya mana yang paling baik? Bu, kenapa tidak kita buat alfanya 0? Gitu. Ada yang tahu kenapa kita tidak menggunakan alfa yang 0? Bisa menjawab? Karena nggak mungkin bisa 100%. Iya, karena kalau misalkan alfanya 0 berarti selang kepercayaan 100% ya. Jarang sekali ya ada data yang 100% tepat di sana gitu. Dan kalau misalkan balik lagi ke biaya, bukan biaya sih sebenarnya. Banyaknya data kalau misalkan kita kecilkan alfanya, errornya, berarti nanti selangnya akan mengecil kan gitu. Jadi istilahnya data-data yang bisa dipercaya itu dikit sekali gitu. Nah, tapi kalau misalkan terlalu besar, ya berarti dia akan istilahnya selangnya tuh lebar gitu. Jadi nilai toleransinya sangat besar gitu, dan itu juga tidak bagus. Nah, kebanyakan itu menggunakan alfa yang 5% atau selang kepercayaan 95% ya. Kalau tidak diketahui sering menggunakan alfa 5% atau SK yang 95% gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya ditentukan dari penelitinya ya, mau berapa gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen kepercayaan 95%, itu nanti selang kepercayaan atau rentangnya itu akan mengikuti juga dari persentase yang kita ambil gitu. Ya. Selang kepercayaan 1 min alfa ya dikali 100%, berarti nanti dalam bentuk persentase. Untuk parameter theta dapat dinyatakan sebagai berikut. Kemudian ini P, theta L kurang dari theta mu itu sama dengan apa? 1 min alfa atau theta L-nya itu di rentang theta itu berada di rentang theta L dan theta mu ya. Dengan nilai pecahnya 1 min alfa disebut sebagai koefisien kepercayaan atau tingkat kepercayaan. Sebentar ya.
Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, ini tadi ya, ini metode pendugaan klasik secara klasik itu. Statistik itu pengertiannya adalah penduga dari suatu parameter. Gitu. Jadi, misalkan yang ungu ini adalah suatu populasi ya. Kemudian ini yang biru ini adalah suatu sampel ya. Ini sampel. Kemudian ini populasi. Nah, jadi di sini nanti ada penduga suatu titik ya, ada nilai tertentu kan nilainya menyebar ya, ada di sini, di sini, di sini. Kan penduganya di sini. Nah, penduga titik ini apa? Yaitu nilai parameter yang diduga oleh suatu nilai statistik. Jadi nanti dari statistik kita akan mendapatkan nilai dari parameter. Gitu. Dari mana sebenarnya nilai parameter ini diambil dari sampel, karena kan ukuran dari populasi kan parameter, ukuran dari sampel namanya statistik kan. Gitu. Jadi sebenarnya nilai parameter ini dapat dari nilai statistik. Kalau ini dari populasi, ini dari sampel. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa sifat dari penduga titik. Yang pertama, dia targetnya yang kuning ini ya, yang kuning, yang putih. Kemudian apa? Dia merah-merahnya ternyata di sekitar ini titiknya. Gitu. Dia penduga tak bias dan ragamnya kecil. Tak bias kenapa? Karena dia tidak tepat, ya banyak yang tidak tepat di titik targetnya ini. Kalau di sini kan targetnya di sini ya. Nah, di sini. Nah, berarti targetnya ini yang putih ini. Gitu. Kenapa ragamnya kecil? Karena meskipun dia tidak tepat, tapi nilainya bervariasinya kecil gitu. Ya ada yang di sini. Kalau variasinya besar tuh ada yang di sini, ada yang di sini, gitu. Jadi variasinya besar. Ya. Kemudian sifat yang kedua, penduga berbias dan ragamnya kecil. Kemudian ini tak bias karena sebenarnya banyak yang dekat ke pusat ya gitu. Nah, kemudian kalau berbias apa? Jauh dari pusat target, tapi ragamnya kecil ya. Sini. Banyak mengumpul di sini. Yang ketiga apa? Penduga tak bias dan ragamnya besar. Dia banyak yang ada satu nih yang kena di sini. Ya, dari sekian penduga ada satu, berarti penduganya tak bias. Tapi ragamnya besar. Kenapa? Karena data-datanya banyak menyebar. Banyak yang beda. Gitu. Kemudian yang keempat, penduga berbias dan ragamnya besar. Ya, ini ragamnya besar ya karena dia terdistribusinya tidak deket-deketan gitu. Ya, datanya misalkan ini ada yang 0, ini 1, ini 4, dan seterusnya. Gitu. Nah, kita masuk ke metode penduga klasiknya selanjutnya. Kalau misalkan kita menggunakan populasi, ya satu populasi yang ini dua populasi. Nah, kalau satu populasi, rataan itu penduganya adalah X bar ini sebenarnya pendugaan dari si rata. Kalau P topi ini penduga dari proporsi. Ya. Kemudian sampel ini penduga bagi simpangan baku ya, simpangan baku sebagai penduga dari varians. Artinya apa? Yang ini sampel, punya sampel menduga si populasi, ya, gitu. Oke, kalau misalkan dua populasi bagaimana? Kalau mu itu diselisihkan ya, rataan bisa diselisihkan, proporsi bisa diselisihkan, tapi kalau varians itu tidak bisa diselisihkan, harus dibagi ya atau proporsi varians pertama dengan varians kedua, begitu. Nah, oh ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Pada saya lanjut lagi. Nah, ini seperti tadi ya, ini ada target, kemudian ini ada titik, penduga titik di sini, ya, targetnya di sini. Nah, ada namanya selang, penduga selang. Penduga titik tidak selalu tepat menduga parameter. Jadi misalnya tadi kita targetnya di sini, ternyata dia di sini nih. Dia tidak selamanya tepat. Maka digunakan pendugaan dalam bentuk selang interval.
Jadi kita berikan suatu nilai toleransi lah gitu. Baru misalkan nih ternyata si target ini kan masih berada di rentang ini sampai ini gitu ya. Maka kita bisa menggunakan penduga selang. Dalam setiap pendugaan mengandung peluang dari suatu kesalahan. Benar ya, kalau tepat artinya tidak ada kesalahan kan, tapi karena kita menggunakan selang, ini ada namanya peluang dari suatu kesalahan. Gitu. Ya, jadi intinya apa? Bahwa penduga selang itu kita gunakan untuk mencari konsep peluang, yaitu selang kepercayaan. Ya, kita menduga selang untuk mencari selang kepercayaan atau confidence interval. Karena tadi ya tidak selalu tepat ya penduga titik itu mengenai targetnya. Nah, jenis pendugaan selang. Kalau misalkan kita penduga selang untuk rata-rata, ini ada satu populasi dan dua populasi. Oke, kalau satu populasi bisa saja sigma yang diketahui atau sigma tidak diketahui. Ya, kalau dua populasi itu harus yang saling bebas. Artinya apa? Antara populasi satu dengan populasi yang lainnya itu tidak saling mempengaruhi. Gitu. Kemudian bisa saja sigma diketahui, sigma tidak diketahui diasumsikan sama. Ya, kalau tidak diketahui berarti mereka itu sigmanya sama ya. Nah, sigma sama apa? Artinya variasinya sama. Ya, tapi belum tentu dia itu nilainya sama semua ya. Bisa jadi nilai beda tapi mereka variasinya sama. Gitu. Kemudian, sigma tidak diketahui tapi diasumsikan sigmanya beda. Gitu. Oke, kalau untuk penduga selang proporsi, kita bisa gunakan satu populasi atau dua populasi. Kan tadi bisa menggunakan mu, bisa menggunakan proporsi, bisa menggunakan varians ya. Gitu. Oke. Kalau penduga selang untuk variasi sama boleh untuk satu populasi atau dua populasi. Tapi kalau untuk dua populasi berarti ini ya dibagi ya atau diproporsikan. Ini 1, 2, 3. Kalau ini diselang saja kos berarti proporsi 1 dikurang proporsi 2 ya. Oke. Nah ini ada mu, ada sebuah data ya, ini terdistribusi normal ya. Jadi kalau normal kemarin apa distribusinya? Simbolnya N, ini kan, yang punya mu tertentu dan sigma kuadrat. Jadi kalau N seperti ini, 1,3 artinya apa? Dia rataannya 1 dan variasinya 3 ya. Oke, ini suatu distribusi normal ya, memiliki mu tertentu dan sigma kuadrat tertentu. Oke, rataan contoh merupakan penduga titik tak bias bagi mu ya. Yang kita tadi, mu itu punya siapa? Punya populasi. Kalau sampel itu adalah X bar. Gitu. Jadi X bar di sini ya penduga titik tak bias bagi mu. Gitu. X kuadrat merupakan penduga titik tak bias dari si kuadrat. Kalau ini untuk sampel ya, variasi untuk sampel, ini variasi untuk populasi. Ya. Nah, ini kalau distribusi normal kan mu selalu di tengah-tengah ya. Dia simetris ya bentuknya, bisa dibagi dua. Ini garis simetrisnya. Kemudian ini ada namanya bound of error, garis selang dari errornya dari sini. Ya. Nah, kita ingin menduga berapa sih dugaan dari selang kepercayaan. Tadi SK, ini kan SK ya, bagi rataan ini. Gitu. Rumusnya ini ya, X min Z alfa per 2 ya, di sini alfanya biasanya 5%. Berarti kalau dibagi 2, 0,025 ya. Gitu. Dikali sigma dibagi akar N, kemudian mu, ya. Ini kurang saja. Ini kan min, ini plus ya. Gitu. Ini berarti nilai toleransi minimumnya. Ini toleransi maksimumnya. Gitu. Oke, ini kalau untuk alfanya diketahui ya. Kalau tidak diketahui bagaimana? Kita gunakan apa namanya distribusi tabel T ya. Ini kan tabel Z kan ini tabel Z. Tapi kalau misalkan dia sigmanya tidak diketahui, berarti ini kan untuk populasi ya. Populasi. Biasanya kalau untuk tabel Z itu kan
apa ya, nilai N-nya besar. Ya. Berarti nanti ada sigmanya. Variasi dari populasi. Kalau misalkan tidak diketahui, sigma kuadrat itu bisa diduga dengan S kuadrat ya. Gitu. Tapi kita gunakan tabelnya apa? Tabel yang ini, alfa per 2. Nah nanti N-1, N-nya berapa? N-nya 3. Berarti nanti ada alfa per 2, kemudian yang menunjukkan N-nya, maaf, yang dalam kurung adalah 3 ya. Gitu. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara membaca tabel T atau tabel students ya biasanya. Ini sama ini, kalau X bar ini kurang, yang sebelah kanan adalah X bar ditambah ya. Gitu. Ini populasi, ini untuk sampel. Ya, ada yang tanyakan dulu sampai sini. Enggak? Nah, ini saya misalkan punya distribusi normal. Kemudian ini nilai-nilainya. Ya, ini distribusi normal di mana Z-nya itu adalah N, punya mu-nya 0, misalkan variannya 1 ya. Kemarin apa transformasi Z X min mu dibagi dengan sigma ya. Nah, ini dibagi dengan akar N. Kalau misalkan itu salah kepercayaan. Nah, ini adalah untuk Z alfa per 2. Ini juga, yang sebelah sini juga min Z alfa per 2. Jadi misalkan saya ingin menduga ini peluangnya ya. Kemarin apa Z itu ada di rentangnya. Nah, kalau dari sisi kiri berarti min Z 1 min alfa per 2. Kalau yang sebelah kanan min Z 1 min alfa 1 min alfa per 2 ya. Sebenarnya 1 min alfa. Oke, kalau misalkan tabel T itu tadi untuk yang sampel ya, yang dikit gitu. Kalau dia sampelnya banyak dan variasi diketahui, berarti kita gunakan yang tabel Z. Oke, ini ada contoh. Sebuah mesin minuman ringan diatur sehingga banyaknya minuman yang dikeluarkan menyebar normal dengan simpangan baku 1,5 ya. Oke, berarti ini diketahui apanya dulu. 1,5 desiliter. Simpangan baku berarti apa? Ini kan? Kalau sigma kuadrat itu varians bagi populasi. Kalau S kuadrat itu varians bagi sampel. Ya, berarti ini simpangan baku kan akar dari varians ya. Atau kuadratnya dihilangkan. Berapa? 1,5. Nanti kan soal kepercayaan 95%. Berarti
Kalau SK-nya 95%, berarti alfanya berapa? 5% kan? 0,05. Iya, 0,05. Gitu. Kemudian apa lagi? Bila suatu contoh acak 36 gelas, berarti N-nya itu 36. Ya. Mempunyai rata-rata 22,5. Berarti X-nya, X barunya ya. X atau mu? Mu. Mu ya. Simpangan tadi, simpangan bangku 1,5, jadinya simpangan X. Rata-rata X bar. Iya, rata-rata X ya. X bar 22,5. Tentukan apa selang kepercayaan. Berarti dengan selang kepercayaan 95%, berapa toleransinya dari ini kan? Berarti nanti 22,5 ini plus minus berapa? Gitu kan. Oke. Karena sigmanya ada, kita gunakan apa tadi? Ini kan? Mu-nya ini ya. Kita menduga ini kan, mu. Oke. Kemudian ini X bar min apa? Z alfa per 2 dikali apa tadi? Dikali sigma akar N ya. Oke, berarti ini X bar ditambah Z alfa per 2 kemudian dikali sigma akar N. Ya, kita masukkan. Ya, X barnya tadi 22,15. Nah, ini kan alfa per 2. Berarti 5% dibagi berapa? 5% dibagi 2 kan 25% ya. Berarti ini sebenarnya Z dari 0,025. Ya, ini tadi 1,5 dibagi akar 36. Ini sama 22,15 ditambah Z 0,025. Kemudian dikali 1,5 dibagi akar 36. Nah, ini bisa dicari ya. Z 0,025 gitu. 22,1615. Nah, ini adalah 1,96 ya. Jadi hafalin aja. Oh, kalau alfanya itu 5%, berarti Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Ya, ini sebenarnya didapat dari tabel Z. Kemudian ini 1,5 dibagi 6 ya. Mu-nya, mu itu kan mewakili dari sampel kan. Tapi mu ini menduga dari si populasi. 22,15 ditambah tadi nih 1,96 kali 1,5 dibagi 6. Oke. Dapatnya ini 22, kalau sebelah kiri 22,01, yang sebelah kanan itu adalah 22,99 ya. Nah, ini harus diingat ya, ini kesimpulannya harus seperti ini. Jadi kita percaya bahwa pada selang 22,01 sampai berarti desiliter ya, DL, sampai 22,9 desiliter ya, memuat rataan sampai di memuat rataan banyaknya nanti disesuaikan ya. Ini kata-katanya nih yang pasti. Kita percaya bahwa ini pada selang ini. Kemudian ini ya. Ini disesuaikan dengan angkanya. Memuat rataan apa? Rataan apa di sini tadi? Banyaknya apa? Rataan banyaknya minuman yang dikeluarkan mesin pada
alfa 5% ya, atau selang kepercayaan ya, 95%. Silakan diresapi dulu. Oh ya, di sini ditambahin ya, atau pada ya, pada selang kepercayaan 95%. Jadi kita percaya bahwa dari rentang ini sampai ini, itu kepercayaan kita adalah 95%, atau dengan peeroran 5% ya. Gitu. Ini harus di state di akhir seperti ini. Kalau misalkan hanya angka seperti ini, ya orang nggak akan bisa membaca kan, misalkan orang luar gitu. Apa nih artinya gitu ya? Ini memuat rataan apa? Banyaknya minuman yang dikeluarkan mesin pada alfa 5%. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya, Bu. Iya, ini kebanyakan menggunakan alfa 5% ya. Tapi kalau misalkan alfa 10%, ya berarti ya cari Z alfa per 2-nya, berarti yang Z 0,05 kan. Karena 10 bagi 2 itu kan 5% ya. 5% itu 0,05 gitu. Oke. Nah, next. Nah, oh ini jawabannya ya. Kita percaya pada selang ini sampai ini memuat apa? Memuat dari soal tadi apa? Memuat kalau misalkan rataan banyaknya yang umur segini gitu, berarti dinyatakan saja. Oke. Kemudian ukuran sampel untuk menduga rata-rata dari suatu populasi. Nah, misalkan ada variansia ya, sigma kuadratnya diketahui, tapi N-nya belum ada. Berapa sih sebenarnya nilai dari sampelnya gitu ya? Tapi yang diketahui adalah dari sigma kuadrat ini kan punyanya populasi. Gitu. Kita menduga berapa jumlah sampel dari variasi populasi gitu. Ya. Ini apa? N itu adalah ukuran contoh, ukuran sampel ya. Kemudian kalau sigma kuadrat ragam dari populasi atau varians dari populasi. Kalau S kuadrat itu ragam atau varian sampel. Kemudian E itu adalah batas kesalahan pendugaan atau bound of error. Yang apa namanya, dari errornya itu berapa? Misalkan ada latihan. Berapa ukuran contoh yang diperlukan pada tingkat kepercayaan 95% ya. Itu berarti nanti alfanya berapa? Alfanya adalah 5%. Untuk kasus rata-rata banyaknya minuman yang dikeluarkan oleh mesin. Nah, tadi ini sama kasusnya ya. Kepercayaan 95%, kemudian rataannya. Tapi kita ingin melihat berapa sih sebenarnya jumlah yang memiliki rata-rata apa ini? Minumannya itu adalah 0,3. Nah, ada berapa yang di rentang ini? Kalau tadi kan kita ini ya, kita sudah ini rataannya di sini. Ya, kemudian kalau dari 36 ini kita percaya ada berapa sih rentangnya dari ini sampai ini kan? Nah, kalau sekarang mengecil lagi gitu, ya. Rataan yang dikeluarkannya itu adalah
0,3. Ada berapa jumlah sampelnya gitu. Nah, jadi N-nya Z alfa per 2 yang di kuadrat dikali sigma kuadrat dibagi E kuadrat. Ya. Oke, ini tadi kan alfa per 2 dari Z dari 0,025 kan 1,96 di kuadrat. Kemudian variansa itu tadi 1,5 ya. Di sini ya dari soal yang ini tadi ini sigma ya. Oke. Kemudian E-nya batas kesalahannya berapa? Dia 0,3. Bukan 0,5 ya. Nah, bukan 5% gitu maksudnya. Nah, ini dibulatkan ya. Selalu dibulatkan ke atas. Karena kan kalau misalkan sampel nih ada orang 1,1 kan nggak mungkin 0,1-nya bagian tubuhnya kan mungkin kan. Pasti itu sebenarnya adalah sebagian kecil dari orang yang di atasnya gitu. Berarti langsung kita bulatkan ya kalau sampel itu atau jumlah populasi. Jadi ini kita ingin menduga ukuran sampel. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Bentar. Ininya kecil. Bentar ya. Saya nggak mau cancel soalnya. Bentar. Oke, silakan. Jadi nilai Z itu udah ketetapannya, Bu? 1,96, Bu? Enggak, jadi ini Atau dilihat dari ada tabel aturan? Z yang kemarin itu. Yang di pertemuan 6 ya. Z alfa. Tapi di sini alfanya kan sudah diketahui. Kalau selang kepercayaannya 95%, berarti alfanya 5% kan? Nah, 5% dibagi 2 berapa? 2,5%, berarti 0,025. Nah, cari Z yang nilainya 0,025 gitu. Sebentar ya. Kemarin itu, bentar. Saya carikan di ini saja. Itu bukan ketetapan ya, diambil dari tabel Z. Ya sebenarnya iya sih, tabel Z ketetapan, tapi tidak selamanya kita menggunakan 1,96 itu, tergantung selang kepercayaannya berapa. Bentar ya. Mana ya? Bentar ya, saya cari yang lengkap tabelnya. Jadi kan dia tidak dibutuhkan kan? Iya, dia nggak apa-apa, makanya dalam posisinya itu dibutuhkan atau tidak. Kalau nggak dibutuhkan, mana ya?
Saya udah nyari tabelnya. Oke, kelihatan tidak di layar? Oke, ini ya. Ini terbatas ya tabelnya gitu. Ini kan hanya 0,01 berarti kan, misalkan Z 0,01 berapa? 0,01 ini kan. Tapi dia itu 0,00-nya ada lagi kan gitu. Jadi sebenarnya ini tidak lengkap, tapi cara membacanya seperti itu ya. Gitu. Untuk mencari nilai berapa sih Z alfa per 2. Nah, biasanya memang data itu kalau tidak diberitahu alfanya 5%. Berarti alfa per 2-nya berapa? 2,5% kan? Nah, berarti Z alfa per 2-nya itu akan 1,96. Ya, tapi kalau misalkan di soal itu diminta, oh alfanya 10%, ya berarti cari alfa dibagi 2 berapa? Berarti 5%, 0,05 gitu ya. Ya. Saya ini untuk tabel Z. Oke. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Jelas ya, tadi ini bukan ketetapan. Sebenarnya ketetapan, tapi tidak selamanya akan 1,96 gitu, tergantung nilai alfanya gitu. Nah, ketetapan dari alfa per 2, nilai Z-nya itu adalah 1,96 ya. Bukan berarti 1,9 itu selalu ketetapan. Bukan. Ya, ini tabel Z-nya. Kalau misalkan nilai Z-nya 0, berapa ya? Gede ya, misalkan 0,4. Berarti dia di sini nih. Di sini. Tapi kan 0,4 kalau dikali 2 berapa? 0,80% ya. Oke. Next. Nah, oh ya. Bentar, tadi saya ngomong apa? Ya, karena nanti saya lupa tadi ngomong apa. Oke, ini bound of error-nya ya, atau yang biasa kita namakan dengan E ya. Nah, kita ingin menghitung berapa selang kepercayaan rata-rata dari selisih dua populasi. Misalkan ini punyanya si sampel ya, X bar itu ya. Kemudian kita ingin menduga, jadi selisih rataan sampel, kita bisa menduga selisih rataan dari populasi. Gitu. Nah ini ya, ini tadi sering sekali ini 1,96. Berarti di sini berapa sih sebenarnya? Gitu ya. Ini adalah 5%. Z alfa per 2 berarti ini 2,5%. Yang sebelah sininya kan berapa? 2,5%. Nah berarti selang persen kita ini adalah 90% dari sini sampai sini. Nah E itu apa? Dari rataan ini ke batas maksimumnya, ya itu adalah bound of error-nya. Gitu. Ya, ini sebenarnya mirip dengan tadi. Jadi kalau misalkan tadi kita mencarinya mu, gitu ya. Kemudian ini adalah ini diandaikan sebagai x, ini diandaikan sebagai mu, gitu. Tapi dalam bentuk selisih, gitu ya. Jadi nanti kita jawabannya kita akan percaya bahwa dalam rentang ini sampai ini selang kepercayaannya segini gitu ya. Tapi selang kepercayaannya itu untuk menghitung selisih dari dua buah populasi gitu. Oke. Nah, pertama dugaan selang kepercayaan atau 1 min alfa ya, selang kepercayaan itu bagi
selisih dari dua rataan populasi. Ini diketahui ya, ragam dari populasi pertama dan ragam dari populasi kedua. Ya, ya jadi sama ya. Ini kalau ingat tadi bahwa kalau misalkan hanya satu rataan apa ini min, ya. Kemudian ini X bar min Z alfa per 2 ya dikali apa tadi? Dikali sigma ya. Dikali sigma dibagi akar dari N. Ya, ini X bar ditambah Z alfa per 2 sigma akar N gitu. Nah, ini kalau karena diselisih berarti ini jadi X1 min X2 ya. Ini mu1 min mu2. Oke, ini sama X1 min X2. Z alfa tetap. Oke. Nah, ini sebenarnya apa? Kalau kita keluarkan sigma kuadrat, misalkan nih, ini adalah 2 sigma kuadrat gitu ya. Nah, kalau dikeluarkan kan intinya ada sigma kuadrat, sigmanya aja kan. Nah, sebenarnya pengganti dari ini gitu. Ya. Ini N, ya. N ditambah N misalkan. Ada 2N. Kalau dikeluarkan kan tetap akar N kan gitu. Jadi ada kesebandingan gitu. Ya, ini nanti ngikutin. Ya, ini min, ini plus. Oke. Ya. Ini untuk menghitung berapa selang kepercayaan antara dua buah populasi jika kedua variasinya diketahui. Nah, kemudian apa? Yang kedua, itu yang menduga selang kepercayaan dari beda mu ya, jika sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui. Ya. Tapi apa? Diasumsikan sama gitu. Kan tadi ada dua asumsi ya. Kalau sigmanya tidak diketahui, bisa diasumsikan sama dan bisa diasumsikan beda ya. Gitu. Kalau misalkan dia tidak diketahui ya, ini diganti dengan apa? S kan? Populasinya tidak ada, kita ganti dengan varians dari sampel. Ya jadi sini. Oke. Kita mirip ya, ini X bar, ini. Nah, karena dia itu kecil ya, maka dia kita gunakan tabel T ya. Nah, tabel T itu seperti apa? Ini agak mirip tapi agak sedikit beda. Tabel T itu untuk yang N-nya kecil ya. Itu dia untuk menghitung dari populasi. Nah, lihat kalau T itu ada nilai V-nya ya. Nah, V-nya tadi ini apa? V ini adalah N-1. Ya. Jadi kalau misalkan N-nya 10 ya berarti V-nya 9. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama sih. Nah, tadi kalau ini kan sudah alfa per 2 ya, berarti ini kalau alfanya 5 ya berarti 0,025. Kita gunakan ini gitu. Oh, yang V-nya berapa? Kalau V-nya itu 10 ya berarti ini ya nilainya gitu. Ya, jadi kalau tabel T itu ada nilai V-nya, di mana V itu adalah N-1. Ini kalau dia diketahui ya, tidak diketahui tapi diasumsikan sama. Ya. Sorry, ini bukan ini. Ini ya. Kalau N-1 itu untuk mu saja ya. Kalau ini selisih, berarti N1 ditambah N2 dikurang 2. Di mana S kuadrat gabungannya adalah ini ya. Nah, ini. Sekali lagi, S kuadrat gabungannya adalah N1 min 1 dikali S1 kuadrat. Ini apa?
varians sampel dari data pertama. Berarti kalau S2 kuadrat apa varians dari sampel ini? Ya? Oke. Ini. Kemudian ketiga, jika sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadratnya tidak diketahui, tapi dia diasumsikan beda ya. Nah, ini adalah ada S1 kuadrat ya. Ini simpel di sininya tapi susah di V-nya ya. Nah, ini nyari V-nya dulu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Ada? Oke, next ya. Tadi V-nya ini dari 1, terserah sih, ini saya ambil hanya sampai 30, sebenarnya banyak ya. Oke,